Jero Prabowo, saya bergerak di bidang kontraktor ya. Kontraktor, eh, sementara ini kita ada pembangunan, itu sudah lama sih pembangunan, itu untuk pabrik gula, pabrik gula di daerah Lamongan. Jadi pabrik gula tersebut itu dimulai tahun sekitar 2014 lah, 2015. Jadi berkelanjutan sampai sekarang. Pembangunan pabrik itu bukan semata-mata pabrik, tapi kita harus juga menyiapkan sarana-sarana, sarana-sarana infrastruktur semua. Jadi untuk ruang kerja juga termasuk sekat-sekat karyawan, bentuk-bentuk fasad bangunan. Jadi kita memang menciptakan sebuah kondisi memang pabrik itu memang siap untuk beroperasional. Tapi itu pembangunannya secara bertahap. Lokasi saya itu ada di, mungkin rekan mahasiswa pernah, kalau pabriknya masuknya itu di Kabupaten Lamongan. Tapi itu Lamongan bagian selatan, jadi mepet sama Kabupaten Jombang. Jadi pertengahan tersebut memang masih banyak itu Bu, rekan-rekan mahasiswa itu masih banyak pohon-pohon punyanya perhutani lah. Jadi kalau dari Kota Babat itu ke arah selatan, ke arah Jombang. Nah, saya posisi pabrik itu ada di tengah-tengahnya antara Kota Babat itu dengan Kota Jombang. Ya kalau dihitung di sini kecamatan ya Bu ya, bukan sebuah kota besar, tapi kecamatan. Mungkin warganya mungkin sedikit, dengan area luas sedemikian itu ya masih agak sepi lah. Jadi mungkin untuk terkendala sinyal atau apa itu kan, kalau malam itu kalau ngepasi kalau jam-jam, mungkin jam-jam segini itu agak sulit, mungkin banyak pemakaian warga yang mungkin jam-jam segini pun juga mereka untuk belajar, untuk belajar, untuk ya sekedar istirahat, buka-buka gitu. Ya mungkin agak tersendatnya di situ. Tapi kalau sudah jam 9 ke atas, jam 10 ya itu lancar tanpa ada masalah. Ya, Pak. Jadi dibuat enak aja lah di sini. Pabrik gulanya yang dikerjakan itu namanya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Itu pabrik gulanya itu Atau mungkin diceritakan skalanya. pabrik gula Kebun Tebu Mas. Jadi dulu memang itu di di apa ya? Di dikondisikan itu untuk produk gula yang mungkin kita sudah tahu itu kan gula yang bermerek Gulabu. Itu memang rencana awal itu memang disetting untuk distribusi Indonesia bagian timur lah. Kalau untuk bagian yang barat itu mulai dari Sumatera, Kalimantan itu kan pabrik gulanya ada di Lampung, Lampung Tengah kelihatannya itu. Nah, eh, pabrik kebun tebu mas ini memang dari awal memang disetting untuk merek gulaku tersebut. Tapi untuk kenyataan sekarang pabrik gula ini sudah berganti pemilik ya. Berganti pemilik itu dari negara Thailand. Thailand Oh, itu juga pabrikannya dari Thailand. Thailand, seperti skala internasional ya Pak? Ya memang dari awal memang kita kontraktor tersebut kita memang bekerja sama
di tahun 2014-15 kita bekerja sama itu dengan kontraktor Thailand juga. Itu namanya kontraktor Hexa Corporate, itu dari Thailand. Memang dia kontraktor gula. Kontraktor gula memang dia bekerja sama dengan pemilik dari pabrik tersebut, itu memang dari Indonesia, tapi dia bekerja sama dengan Thailand. Ya, mereka harus berkontribusi mengajak kontraktor-kontraktor lokal seperti saya, mungkin dari Surabaya, dari Jakarta, itu banyak. Salah satunya mungkin dari Jakarta itu kontraktornya namanya Tahak kontrak konstruksi katanya. Itu juga gede juga, dia ikut di kita. Kemudian karena ini sudah ganti pemilik, ya ada yang masih bertahan atau tidak. Karena pemilik sekarang ini pemiliknya sama dengan pabrik gula yang ada di kota Blitar. Itu memang sudah berganti pemilik. Jadi orang-orang lokal, mungkin orang-orang yang bermain di gula, dia membuat pabrik tersendiri, kemudian pabrik tersebut mungkin memang disengaja dijual atau memang ganti kepemilikan itu untuk pabrik-pabrik untuk pemilik luar negeri. Jadi kita memang harus standarnya memang harus standar owner sekarang karena standarnya Thailand. Mungkin rekan-rekan mahasiswa tertarik bekerja di kontraktor, ya lebih luas ada di kalau untuk arsitektural memang condongnya ke ke perumahan atau itulah, karena itu lebih ke arsitektural. Tapi kalau ke konstruksi seperti saya, arsitekturalnya kurang kurang dominan karena memang kawasannya kawasan untuk produksi. Maaf Pak Indrio, mungkin bisa saya potong sebentar ya Pak, sebentar aja. Iya, iya. Selamat malam untuk rekan mahasiswa semua ya, salam sehat selalu, semoga kita sehat walafiat ya, baik Anda yang masih di perjalanan seperti Mbak mulai ini ya, hati-hati di jalan ya Mbak. Kemudian untuk beberapa mahasiswa yang lain yang masih di luar ya, saya mohon untuk segera masuk. Yuk kita adakan sesi foto dulu. Jadi selama 6 minggu ke depan, saya mohon untuk kehadiran, partisipasi kehadiran, ya, wajib hadir untuk bersama-sama mensukseskan program praktisi mengajar dari pemerintah. Program praktisi mengajar ini sudah berjalan 4 kali. Ini adalah kali keempat, ya. Karena dengan harapan apa? Dengan mendatangkan praktisi di kampus, pemerintah itu inginnya mahasiswa itu tahu benar. Jadi langsung dari sumbernya begitu. Nanti kalau kita di luar terkait dengan desain grafis arsitektur, ya, antara yang dipelajari di kampus sama dengan yang di luar di pekerjaan ini ya di lapangan itu sama, awalnya seperti itu. Nah, kemudian dengan harapan nanti kalau Anda dengan kehadiran selama 6 minggu berturut tugas UTS, UAS, itu akan saya tiadakan. Maksud saya seperti itu. Jadi kita fokus aja untuk datang di kuliahan Zoom ya selama 6 minggu berturut-turut ya, dengan catatan nanti untuk UTS dan UAS itu saya jadi untuk perkuliahan seperti biasa, tapi nanti tidak ada UTS dan UAS. Tapi dengan catatan, ya, dengan catatan mahasiswa yang aktif pastinya beda dengan mahasiswa yang tidak aktif begitu. Tidak aktif maksudnya tidak hadir begitu ya. Karena ini adalah program pemerintah di mana hal ini jika kita tidak aktif berpartisipasi, maka pihak kampus pun ya kampus kita pastinya itu akan mendapat
warning ya, punishment dari pemerintah seperti itu. Karena ini memang program sepertinya menarik. Jadi kita langsung ketemu dengan praktisi, kita bisa bertanya-tanya gitu ya, sekiranya apa sih di sana, ilmu apa yang bisa di lapangan begitu. Ya, yang masih belum hadir ini sudah lumayan ada berapa ini, tapi kok masih belum pada masuk ya? Mungkin bisa kita segera mulai ya Pak. Jadi dalam hal ini Ya. untuk pelaksanaan itu kita mulai jam 7, katakan jam 7 ya. Dan ini tidak terlalu lama-lama aja, mungkin sekitar setengah jaman lah, setengah jam kita bersama-sama apa ini kuliahan ya. Sambil nanti saya bagian yang memandu atau operator ya, operator kegiatan dari praktisi. Jadi kalau sudah lebih dari 30 jam, misalkan Anda sudah standby 30 jam, silahkan Anda bisa lift. Gitu. Intinya saya sudah dapat prinsip kegiatan, baik di awal maupun akhir. Ya. Dari yang datang itu sekarang ini, nanti di akhir pertemuan lebih dari mahasiswa. Memang harus wajib hadir ya untuk mahasiswa, saya harap kerjasamanya. Jadi dari ini konsekuensinya ya kita tidak perlu mengadakan datang aja di perkuliahan online. Gitu ya, seperti ini Mbak Lain, terus Santi Pasari, Mas Satria Kurniawan, Aziz, Rifki ya. Jadi nanti ada cukup hadir, absen ya. Tapi dalam hal ini absen nanti setelah perkuliahan selesai ya, dan nanti kan harus dikasihkan ke video baru ke YouTube. Oke, mungkin bisa kita awali Pak untuk tayangan videonya mungkin ya. Maaf Bu, hujan deras di sini Bu. Di mute, Pak. Di mute dulu itu Pak. Mic-nya mungkin punya Pak Indrio, di mute dulu. Nah, seperti itu. Oke, saya tayangkan ya untuk video yang terakhir, yang pertama sebelum kita mengawali perkuliahan ya. Jadi tema hari ini adalah pentingnya desain grafis arsitektur dalam perencanaan rumah, seperti itu. Izin share untuk videonya. Videonya mana ya? Bentar, kok belum muncul di sini. Padahal sudah saya tampilkan ini. Mengapa desain dan perencanaan saat membangun rumah? Membangun rumah merupakan salah satu keputusan besar dalam hidup, dan seperti keputusan besar lainnya, memerlukan perencanaan yang matang dan desain yang cermat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa desain dan perencanaan sangat penting dalam proses pembangunan rumah. 1. Mengoptimalkan fungsi dan estetika. Desain yang baik artinya memperhatikan estetika tetapi juga fungsionalitas. Dengan perencanaan yang tepat, setiap ruang rumah dapat dimaksimalkan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan penghuni, sekaligus menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan secara visual. 2. Efisiensi anggaran. Perencanaan yang teliti dapat membantu menghindari pemborosan material dan biaya tak terduga. Dengan mengetahui secara pasti apa yang dibutuhkan dan berapa banyak, Anda dapat mengontrol anggaran dan menghindari pembengkakan biaya. 3. Memenuhi standar dan regulasi. Setiap pembangunan rumah harus mematuhi standar dan regulasi yang berlaku. Desain dan perencanaan yang memperhitungkan aspek hukum ini akan menghindarkan Anda dari risiko pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi atau denda. 4. Kenyamanan jangka panjang. Rumah yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan jangka panjang akan membuat penghuni merasa nyaman bertahun-tahun ke depan. Hal ini termasuk orientasi bangunan, sirkulasi udara, pencahayaan alami, dan isolasi suara. 5. Keberlanjutan lingkungan.
Desain yang memperhatikan keberlanjutan akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan energi yang efisien, pengelolaan air yang bijak, dan pemilihan material ramah lingkungan adalah beberapa contoh aplikasi desain berkelanjutan. 6. Adaptabilitas dan adaptabilitas. Kebutuhan keluarga dapat berubah seiring waktu. Desain yang fleksibel memungkinkan rumah untuk diadaptasi atau diperluas di masa depan tanpa perlu renovasi besar-besaran. 7. Nilai investasi. Rumah dengan desain yang baik memiliki nilai investasi yang lebih tinggi. Baik untuk ditinggali maupun untuk dijual kembali di masa depan, desain yang menarik dan fungsional akan meningkatkan nilai jual rumah. Dengan mempertimbangkan semua alasan di atas, jelas bahwa desain dan perencanaan yang matang sebelum membangun rumah bukanlah pilihan tetapi keharusan. Ini adalah langkah awal yang akan menentukan kualitas hidup Anda di rumah tersebut untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk merencanakan dan mendesain rumah impian Anda dengan bijak. Oke, itu mungkin video untuk pengawal perkuliahan ya. Kita akan mulai untuk perkuliahan materi yang akan dipaparkan oleh Pak Hindrio. Halo, Pak Hindrio. Ya Pak, saya sharekan dulu untuk PPT-nya. PPT-nya tidak saya siapkan kok tidak ada. Bentar, Pak. Nah, ini Pak. Silakan Pak, nanti saya bantu untuk mengoperasikannya ya dari sini. Oke, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Di sini saya akan membahas untuk desain grafis ya. Saya ambil sampel di sini dalam perencanaan sebuah rumah. Jadi desain grafis di sini saya langsung saja. Desain grafis ini sebenarnya kalau untuk zaman baru itu hanya sekedar apa ya, mungkin bahasanya sebagai orek-orekan saja. Kita berusaha untuk menerjemahkan apa yang menjadi isi dari pikiran kita untuk diterjemahkan dalam sebuah gambar. Gambar itu akan sebagai media untuk dipakai dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan sesuai gambar. Tapi secara bicara secara teknis, itu memang kita menggunakan dengan istilah desain grafis. Desain grafis seperti yang dijelaskan di awal, desain grafis itu kita merencanakan sebuah rumah itu dari nol. Jadi nolnya itu mungkin kita satu, kita merencanakan itu berdasarkan lokasi dulu. Lokasi itu akan menentukan rencana dari pembangunan rumah tersebut.
Contohnya begini, kita punya tanah, kita sudah pasti tahu kan, kita rumah itu kita akan menghadap kemana. Ya, rumah itu mungkin dari pemilik dia harus berkeinginan meminimalkan pemakaian daya listrik. Nah, disitulah dengan desain grafis yang kita pelajari, dengan keinginan pemilik seperti itu, kita harus mengumpulkan data-data di mana satu, tanah itu menghadap kemana, terus lokasi mana yang membutuhkan banyak sinar pencahayaan dari luar, kemudian pemilihan material itu yang sehemat mungkin, seaman mungkin. Saya menggarisbawahi aman di sini itu satu, aman untuk keselamatan, aman untuk kesehatan dari penghuni rumah yang akan datang. Misalkan dengan desain grafis kita merencanakan, misalkan nih ruang keluarga, kita butuh pencahayaan yang sangat sangat banyak. Pemilihan material kita mungkin orang awam taunya kita akan memakai kaca. Tapi kita sebagai seorang desainer, istilahnya, kita memang orang awam akan berbicara kaca. Tapi dengan bukan hanya benda kaca saja, tapi di situ kaca mempunyai spesifikasi tersendiri yang digunakan untuk sebagai dinding, sebagai atap. Kaca mempunyai spek-spek tersendiri untuk itu. Tadi saya bilang untuk pemakaian kaca itu harus berdasarkan pula sebagai untuk faktor keselamatan dan faktor kesehatan pula. Karena terlalu banyak sinar yang masuk pun untuk penghuni rumah tersebut juga tidak baik. Akhirnya kita mungkin memakai kaca sejenis tempered yang itu memang sangat kuat, kemudian ada pelapisnya untuk meredam sinar matahari, yang kalau mungkin kebanyakan sekarang bisa menimbulkan permasalahan dengan kesehatan manusia juga. Dan Bu Santi. Dengan desain grafis. Jadi untuk di awal tadi saya sudah bilang kita memang harus mendalami data-data dari lokasi tersebut. Kemudian dengan permintaan pemilik kita bisa melakukan langkah awal, yaitu untuk penyusunan denah. Penyusunan denah tersebut pun itu juga berdasarkan data-data dari lokasi, dari pemilik, yang digabungkan menjadi satu, sehingga denah itu bisa saling berkesinambungan, berinteraksi. Contohnya, misalkan kita di dalam denah itu kita bisa lihat kalau dari luar itu kan ada teras, ada carport, ada itu. Itu mungkin sebagian banyak orang hal itu sudah memang sewajarnya seperti itu. Tapi setelah kita masuk di dalam ruang garasi, itu mungkin sudah berbeda lagi. Mungkin dari orang-orang tersendiri, orang-orang lain, dia mempunyai, mungkin orang yang masuk ke garasi itu mempunyai pandangan yang sangat luas.
ruang tamu yang sangat luas, bisa berintegrasi dengan semua orang tanpa sekat-sekat. Jadi penyusunan DINA ini harus terukur dan terstruktur, memastikan penataan ruang itu bisa lebih optimal. Nah, penataan ruang yang optimal ini pun bisa lebih larinya nanti penghematan anggaran. Kemudian dari DINA tersebut kita akan bisa memvisualisasikan gambar-gambar DINA tersebut dalam bentuk 3 dimensi. Itu bisa yang mungkin sekarang ini yang paling simpel kita memakai program AutoCAD lah. AutoCAD itu apa? SketchUp itu paling simpel sebenarnya. Jadi dari DINA yang sudah terencana itu kadang-kadang para pemilik sudah belum bisa membayangkan bagaimana sih nanti bentuk rumah saya. Nah, akhirnya kita dari sebagai desain grafis kita berusaha untuk mempermudah untuk pemilik rumah bisa tahu minimal gambarannya nanti rumah saya ini jadinya akan seperti ini. Itu harus melalui tahap pemvisualisasian gambar secara 3 dimensi. Begitu. Terus Bu Santi, next. Kemudian tahapan visualisasi konsep desain interior. Itu begini. DINA itu secara terbaca itu secara struktur. Jadi ruang tamu di sini, ruang makan di sini, kamar tidur di sini, kamar mandi di sini. Semua itu sudah terencana sehingga lebih gampang kita berkomunikasi dengan klien, dengan aplikasi-aplikasi atau program-program tersendiri, sehingga hal itu bisa mempermudah kita untuk berbicara, untuk menjelaskan semua ide-ide sebagai desain grafis, desainer, atau perencana yang telah selesai mengolah data-data atau keinginan-keinginan dari pemilik rumah. Jadi kita dengan sketsa desain kita bisa bentuk freehand atau dengan bentuk pemrograman kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan kepada pemilik rumah. Kemudian yang kedua adalah rendering 3 dimensi, yaitu visualisasi realistis dalam 3 dimensi membantu klien membayangkan suasana dan nuansa ruangan yang diinginkan. Nah, ini dalam bab visualisasi konsep desain interior dengan rendering 3 dimensi itu apa ya? Pemilik rumah bisa lebih gampang membayangkan. Misalkan ruangan ini, dinding ini saya kasih material seperti ini. Saya memakai memakai istilahnya perabot seperti ini. Posisinya di sini dan di sini. Kita bisa melakukan hal itu sesuai keinginan pemilik rumah. Dengan rendering 3 dimensi, kita bisa menaruh apa yang menjadi keinginan pemilik itu di dalam sketsa kita, dalam desain kita. Sehingga pemilik rumah itu juga lebih gampang. Sebenarnya itu desain grafis itu sebenarnya untuk mempermudah
pemilik rumah dalam mengetahui bagaimana sih bentuknya untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga adalah presentasi animasi. Animasi tersebut sebenarnya lebih mempermudah lagi pemilik rumah untuk mengetahui dari bentuk rumahnya. Jadi gini, dalam pemrograman kayak SketchUp, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah lihat, misalkan nih saya buat desain, tapi setelah selesai, setelah selesai, saya coba untuk menggabungkan semua gambar visual 3 dimensi itu sehingga menjadi sebuah film. Misalkan, saya telah selesai untuk merencanakan semua itu dari depan rumah, taruhlah seperti itu. Saya akan membuat visualisasi animasi, itu seakan-akan saya berdiri di depan rumah tersebut, saya membuka pintu, pagar, kemudian saya berjalan, saya membuka pintu ruang tamu, kemudian saya masuk ke dalam rumah. Jadi itu seakan-akan pemilik rumah turut serta seakan-akan berjalan ke dalam rumahnya sendiri. Jadi hal itu juga lebih bisa menimbulkan kemudian pemilik rumah untuk, oh ya, ini sudah cukup, oh ini cukup, ini kurang. Jadi pemilik rumah itu bisa lebih langsung memutuskan ini layak dikerjakan, ini harus direvisi, ini harus diganti atau lebih ke revisi saja lah. Jadi kalau memang itu lebih mudah, biasanya dengan animasi itu pemilik rumah akan lebih mudah lah untuk menentukan keputusannya. Kemudian pengembangan tampilan interior eksterior rumah. Pengembangan tampilan eksterior rumah yaitu satu, perencanaan desain. Desain grafis digunakan untuk mengembangkan konsep tampilan eksterior rumah yang estetis dan fungsional di dalam eksterior tersebut. Jadi gini, desain grafis digunakan untuk pengembangan konsep tampilan eksterior. Desain grafis tampilan eksterior di sini itu gini. Misalkan saya penggunaan material taruhlah bata Bali. Desain grafis akan menempelkan gambar itu di eksterior rumah, misalkan di dinding. Ini harus ada ornamen bata Bali, taruhlah seperti itu. Penempelan itu bisa sebagai dasar mengembangkan konsep. Jadi misalkan ini, bata Bali ini cocoknya digabungkan dengan ornamen ini. Misalkan pun dengan ornamen ini sudah cocok berdasarkan bentuk, tapi dengan pengembangan konsep tersebut mungkin kita bisa menjadi masalah itu di warnanya. Bata Bali mungkin cenderung ke arah orange atau terakota, mungkin perpaduan dengan batu ini pas, cuma
penggabungan dengan batu ini mungkin dengan ada masalah di warna dasar batunya, sehingga dengan pengembangan desain grafis kita bisa mengganti sesuka kita penggunaan material-material yang tidak digabungkan dengan bata Bali. Jadi penggunaan material-material tersebut bisa lebih esensi dan lebih ke fungsional. Misalnya bata Bali dengan lantai, mungkin lantainya untuk apa sih, itu ruangan apa? Oh, ini ruangan untuk karpot. Oke, karpot. Karpot pasti akan kondisi selalu basah. Berarti bata Bali harus kita coating. Kemudian untuk lantainya kita yang lebih ke lebih ke batu-batu candi yang lebih gampang menyerap air. Kemudian juga tidak membahayakan keselamatan atau mungkin menjadi orang terpleset. Inilah Bu ya. Integrasi desain grafis dalam proses konstruksi. Nah, ini dalam proses konstruksi yaitu satu itu dokumentasi. Satu dokumentasi. Dokumentasi itu kita lakukan sejak awal dari pembangunan itu dimulai. Jadi dari pekerjaan pengukuran sampai finishing dan serah terima itu kita dokumentasi harus berjalan dengan baik. Karena di sini dokumentasi ini untuk apa? Dipergunakan kita untuk sebagai dasar kita kontraktor, kita desainer kita untuk melakukan pelaporan dan untuk terakhir itu untuk penagihan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi, visualisasi denah dan spesifikasi denah, memfasilitasi koordinasi dengan tim konstruksi. Koordinasi yaitu memang benar koordinasi. Jadi di sini memang kalau untuk sebuah perencanaan konstruksi kita akan berbicara dan harus sama satu meja itu dengan seorang desainer desain interior, kemudian insinyur sipilnya. Jadi insinyur sipilnya ini dia harus bertanya sedetail mungkin dari apa yang disampaikan oleh desain tersebut, sehingga tidak terjadi sebuah sebuah miskomunikasi. Kemudian tiga yaitu perubahan desain. Alat desain grafis memungkinkan adaptasi dan modifikasi desain selama proses konstruksi. Perubahan desain itu seringkali kita alami setelah terjadi penilaian antara desain grafis dengan pemilik rumah. Mungkin di awal memang pemilik rumah memang sudah menyetujui hasil-hasil dari desainer tersebut. Tapi setelah kita membuat dan melakukan pekerjaan tersebut, kadang-kadang itu ada yang menjadi tidak pas dengan apa yang menjadi perencanaan di dalam sebuah gambar. Next. Optimalisasi komunikasi dengan kontraktor dan klien. Satu, komunikasi efektif. Desain grafis memungkinkan arsitek dan perencana menyampaikan ide secara jelas kepada kontraktor dan klien. Benar. Itulah sebabnya tadi saya bilang seorang insinyur sipil atau kontraktor dia harus duduk satu meja dengan desain grafis. Karena agar tidak terjadi sebuah kesalahan dalam pembangunan. Kemudian yaitu kolaborasi, yaitu alat desain grafis
memfasilitasi proses kolaborasi antara tim perencana, kontraktor, dan klien. Itu benar. Jadi di awal memang kita kontraktor harus mendengarkan masukan-masukan, mempelajari apa yang dari desain grafis berikan. Nah, dengan duduk satu meja itu akan timbul sebuah kolaborasi di mana mungkin dari kacamata kontraktor itu hal tersebut sangat-sangat tidak mungkin. Nah, jika memang itu kendalanya, biasanya itu akan terjadi perubahan-perubahan, dan perubahan-perubahan itu kita sampaikan ke klien, klien akan segera bisa memutuskan. Kemudian desain dan presentasi akhir proyek. Dokumentasi visual. Dokumentasi visual itu bisa bisa dengan lembaran portofolio, sehingga waktu penyampaian, waktu pelaporan itu menjadi lebih gampang. Jadi satu item pekerjaan kita print, kita script dalam bentuk sebuah pelaporan, sehingga kita akan tahu, mungkin kita sepakatan di awal, dokumentasi itu akan berjalan setiap hari atau setiap minggu. Itu ada. Kemudian presentasi profesional. Alat grafis digunakan untuk buat presentasi akhir dan informasi bagi klien. Kemudian yang ketiga adalah arsip digital. Dokumentasi digital itu untuk memudahkan penyimpanan dan pengarsipan proyek untuk efisiensi di masa depan. Jadi gini, memang semua itu menjadikan salah satu persyaratan secara administratif dalam sebuah desain grafis atau sebuah kontraktor, sehingga hal-hal tersebut kadang-kadang masih kita pergunakan untuk kedepannya. Jadi misalkan ada gambar-gambar tersebut bisa dipakai untuk penambahan kedepannya, penambahan dari bentuk rumah tersebut untuk kedepannya mau dibuat seperti apa. Begitu. Next. Kesimpulannya yaitu manfaat desain grafis dalam perencanaan rumah. Desain grafis membantu dalam perencanaan daerah sehingga visualan bisa lebih terkonsep dan bisa lebih dimengerti oleh pemilik rumah. Konstruksi yaitu alat desain grafis yang dimanfaatkan untuk dokumentasi desain selama konstruksi. Jadi alat desain grafis tersebut bisa sebagai dokumentasi sehingga konstruksi-konstruksi dari setiap awal sampai akhir bisa tersimpan dengan baik. Kemudian komunikasi, desain grafis memfasilitasi komunikasi yang efektif. Jadi yang dijelaskan dari awal, memang sebuah desain grafis itu dapat kita kerjakan dari awal sampai akhir sehingga tercipta komunikasi yang lebih efektif. Begitu. Begitu rekan-rekan mahasiswa, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi memang ini ya Pak, perlunya menjalin komunikasi antara seorang customer atau klien ya dengan pihak pelaksana, baik itu dari desainernya ataupun
dari sipilnya ya Pak. Jadi supaya Iya, match gitu antara ide gagasan kemudian dengan rancangan yang sudah divisualkan melalui gambar digital ya ataupun AutoCAD ataupun SketchUp, dan nanti untuk pelaksanaannya itu tetap aja koordinasi sampai dengan selesai ya Pak pastinya ya, supaya iya. tidak jadi miskomunikasi. Ya intinya untuk desain grafis itu untuk mempermudah saja sih. Jadi tadi di awal saya kan ada data-data ini seperti ini, keinginan pemilik seperti ini. Jadi itu desain grafis itu memang juga berat. Dia berusaha menerjemahkan apa yang di dalam isi pikiran pemilik tersebut. Jadi desain grafis rata-rata seperti itu. Oke. Itu bisa nanti kalau Iya, gambarnya terima seperti kasih atas penjelasannya Pak. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup perkuliahan hari ini. Dan untuk pelaksanaan minggu depan masih seperti tadi ya. Terima kasih atas kedatangannya sebelumnya. Jadi perkuliahan untuk praktisi mengajar, ya program praktisi mengajar akan kita mulai jam 7. Ya, jadi cukup setengah jam saja Anda masuk di perkuliahan, dan nanti untuk bukti kegiatan PKM tersebut ya dari awal saya screenshot dulu dan sampai saat ini misalkan ya contoh kata seperti ini nanti akan saya screenshot ya untuk sebagai jadi bukti kegiatan dari PKM keempat ya, kali keempat. Mungkin dari mahasiswa ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup. Mbak Helen Maulana, Mbak Santi, Eka Fadila, Lain, Akmal Putra, Muhammad Amiruddin, Aziz, Rifki, Satria. Ya, jadi untuk minggu ke depan, jadi ini adalah pertemuan ke-1, masih ada 5 kali pertemuan ya. Anda cukup datang saja di online Zoom ya, seperti sekarang ini. Dan nanti untuk konsekuensinya ya, itu nanti rencana ke depan itu baik UTS ataupun UAS itu saya tiadakan seperti itu ya. Jadi kita fokus aja untuk kehadiran Anda mahasiswa dalam rangka untuk partisipasi ya, mensukseskan program pemerintah praktisi mengajar di kampus. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke ya, terima kasih Pak Indra sudah saya screenshot untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf jika mungkin dari kami ya. Oh ini ada pertanyaan ya. Untuk job desk design apakah harus paham juga mengenai perhitungan RAB Pak? Oh, oke, terima kasih. Mas siapa tadi? Mbak Helen. Oh, Mbak Helen ya, Ya, maaf. Mbak Helen. Oke, Mbak Helen. Jadi untuk di awal kita kan ada pembahasan ini kan desain grafis. Desain grafis itu memang harus disetujui, harus ditandatangani, harus di-approve dari desain dan oleh pemilik rumah. Dari job desk tersebut sebagai untuk penyusunan RAB seharusnya seorang desain grafis itu bisa menyusun RAB, rencana anggaran belanja. Itu bisa. Nah, kemudian kalau sudah bisa itu akan disodorkan kembali ke pemilik rumah dengan RAB tersebut, apakah pemilik rumah itu menyetujui atau tidak. Jika tidak disetujui, itu pasti ada sebabnya. Mungkin terlalu mahal per item ini, mungkin terlalu boros di sini. Itu di awal di mana gambar itu bisa sudah disetujui, dengan munculnya RAB, gambar itu bisa berubah lagi. Jika itu sudah final, gambar dan RAB akan disodorkan kepada kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan. Begitu, Mbak Helen ya. Ya, Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup, Mas Akmal mungkin atau Mas Satria? Oke, tidak ada pertanyaan ya.
Oke, terima kasih Pak atas share pengetahuan terkait dengan perencanaan rumah pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak Indrio. Untuk Ya. rekan mahasiswa, kita ketemu lagi minggu depan ya di pertemuan kedua program praktisi mengajar. Saya harap Anda bisa datang ya untuk tepat waktu jam 7 dan pelaksanaannya nanti kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan begitu. Terima kasih sekali atas kehadirannya semua. Mohon maaf Terima kasih ada salah kata. para rekan mahasiswa, Bu Kampus Santi. ini ya Pak, praktisi. Kita ketemu lagi Ya. minggu depan di pertemuan kedua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalankan aktivitas. Oke, see you. Terima kasih Pak Indrio. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu. Sehat selalu.